Makin power lah Malaysia lepas ni sebab ada 4 pemain warisan yang akan join skuad Harimau Malaya tau. Silap-silap kita ni akan ke Piala Dunia tak lama lagi. Ya, Malaysia atau FAM terancam dihukum FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi pemain ya. Tapi ini sangat miris ya, ada pembuktian atau pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Ya, padahal baru kemarin, kira-kira 2 hari yang lalu waktu lebaran ya, setelah lebaran itu FAM langsung mengumumkan 4 pemain naturalisasi baru timnas Malaysia. Dan bahkan keempat pemain ini sudah latihan ya. Dan inilah berita buruknya, mereka terancam. Ini bagai buah malakama ya. Mainkan 5 pemain ini, mereka terancam disanksi FIFA. 4 lagi pemain warisan diumum hari ini. 4 pemain ini sebelum ini menjadi teka-teki, tapi kini sudah sah bersama Harimau Malaya. Ini bermakna 5 pemain warisan baru diumumkan pada fasa kali ini, termasuk pemain pertahanan yang berasal di La Liga. Sudah pasti kehadiran 5 pemain ini akan memperkuatkan Harimau Malaya untuk menentang Vietnam pada aksi kelayakan kumpulan F. Dunia sepak bola Asia Tenggara tengah diguncang kabar mengejutkan dari negeri jiran. Timnas Malaysia secara tiba-tiba menghadirkan 5 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad mereka dalam laga krusial melawan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kelima pemain itu langsung ikut bergabung dalam sesi latihan tim yang dipimpin oleh pelatih kepala Peter Klamoski, hanya beberapa hari menjelang pertandingan yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kamis malam. Langkah agresif Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, ini memicu kehebohan, baik di kalangan publik dalam negeri maupun antar negara ASEAN. 5 pemain yang dimaksud semuanya lahir di luar Malaysia, dan belum pernah terdengar punya keterkaitan dengan tanah Melayu. Mereka adalah Iman Machuca, Argentina, João Figueiredo, Brasil, Facundo Garces, Argentina, Gabriel Palmeiro, Spanyol, dan John Irazabal, Spanyol. Tak ayal, keputusan FAM dinilai mengejutkan, bahkan mencurigakan. Program naturalisasi kilat ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas dan integritas proses yang dilakukan. Reaksi keras pun muncul dari sejumlah kalangan, termasuk seorang pengacara olahraga asal Malaysia, Zafri Aminur Rashid. Dalam keterangannya yang dikutip dari media Vietnam Soha, Zafri menyebut langkah FAM bisa menjadi sasaran penyelidikan resmi oleh FIFA. Jika FIFA menerima pengaduan terkait kasus naturalisasi pemain Malaysia ini, maka mereka bisa memulai investigasi. Semua dokumen harus disiapkan dan dibuka secara transparan, ujar Zafri. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran atau dokumen palsu, maka FAM bisa dikenai sanksi serius dari FIFA maupun Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Ia mendorong agar seluruh dokumen, termasuk bukti garis keturunan atau status legal kewarganegaraan para pemain asing itu, dipublikasikan kepada publik untuk mencegah spekulasi liar. FIFA sebenarnya memiliki regulasi yang cukup tegas soal naturalisasi. Seorang pemain hanya bisa membela negara lain jika memiliki garis keturunan langsung hingga kakek atau nenek dari negara yang dituju, atau telah tinggal selama 5 tahun berturut-turut sejak usia dewasa di negara tersebut. Beberapa pengecualian diberikan untuk negara yang membuktikan ikatan historis atau budaya. Contoh terbaru yang sah dalam konteks ini adalah Indonesia, yang mengangkat pemain seperti Ula Romeni dan Martin Paes. Keduanya melalui proses panjang dan sesuai kriteria FIFA, termasuk izin FIFA dan AFC, serta keterlibatan pemerintah Indonesia secara resmi. Namun, dalam kasus Malaysia, belum ada penjelasan resmi tentang latar belakang para pemain asing tersebut. Tidak ada informasi yang menyebutkan mereka memiliki garis keturunan Malaysia atau pernah tinggal dalam jangka waktu panjang di negeri itu. Fakta bahwa semua pemain baru tersebut tiba-tiba muncul jelang laga penting, memperkuat dugaan adanya proses instan yang melanggar etika dan regulasi internasional. Kehadiran 5 pemain asing ini langsung memicu kemarahan publik ASEAN. Di media sosial, banyak pengguna dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand mempertanyakan dasar legalitas naturalisasi tersebut.
Media regional seperti Straits Times mencatat bahwa sebuah unggahan oleh Indonesian Football News di Facebook dibanjiri komentar netizen yang menyuarakan skeptisisme. Seorang warganet di platform X menulis, "Saya 100% yakin tidak ada satupun dari para pemain Argentina itu yang punya kakek nenek asal Malaysia atau darah Malaysia. Mereka sedang membeli pemain. FIFA harus bertindak jika ada negara ASEAN yang ajukan protes." Seruan serupa terdengar dari komunitas pendukung timnas Vietnam dan Thailand. Mereka meminta agar FIFA turun tangan dan meninjau ulang proses naturalisasi yang dilakukan FAM dengan merujuk pada kasus Timor Leste beberapa tahun silam. Saat itu, Timor Leste dijatuhi sanksi berat setelah terbukti melanggar aturan naturalisasi dengan menghadirkan pemain-pemain Brasil tanpa hubungan darah atau tinggal di negara tersebut. Di sisi lain, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku kecewa dengan perkembangan terbaru. Vietnam yang sedang bersiap untuk menghadapi Malaysia, kini harus mengantisipasi kehadiran 5 pemain asing yang belum pernah mereka pantau sebelumnya. Ini menimbulkan kekhawatiran dari sisi taktik dan etika. "Kami mempersiapkan tim untuk menghadapi Malaysia yang selama ini kami kenal. Tapi dalam waktu singkat, mereka berubah total. Ini bukan sekadar soal strategi, tapi soal keadilan dan sportivitas," ujar seorang asisten pelatih Vietnam kepada media lokal. Kubu Vietnam kabarnya tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan surat protes resmi ke AFC dan FIFA jika terbukti ada pelanggaran prosedur. Langkah ini juga disebut mendapat dukungan dari sejumlah federasi lain di Asia Tenggara yang merasa khawatir akan tren beli pemain untuk kepentingan jangka pendek. Hingga berita ini diturunkan, FAM belum memberikan pernyataan resmi mengenai dasar naturalisasi 5 pemain asing tersebut. Tidak ada penjelasan mengenai apakah kelima pemain memiliki keturunan Malaysia atau telah melalui proses hukum kewarganegaraan sesuai peraturan imigrasi dan FIFA. Ketidaktransparan ini justru menambah kecurigaan publik. Di tengah situasi yang semakin memanas, FIFA dan AFC belum memberikan respons resmi. Namun sumber dari internal AFC menyebut bahwa mereka sudah memonitor situasi di Malaysia dan siap mengambil langkah jika ada laporan resmi yang masuk. FIFA sendiri dikenal memiliki wewenang besar untuk membatalkan kewarganegaraan sepak bola pemain yang terbukti melanggar regulasi, bahkan bisa menjatuhkan sanksi larangan bertanding dalam kompetisi internasional. Fenomena naturalisasi bukan hal baru di Asia Tenggara. Namun kasus Malaysia kali ini membuka kembali perdebatan soal batas etika dan regulasi dalam sepak bola modern. Ketika negara-negara lain memilih jalur legal dan bertahap, Malaysia dituduh mengambil jalan pintas demi prestasi instan. Apakah ini strategi jitu atau justru blunder besar yang mengundang sanksi? Yang jelas, tekanan terhadap FAM kini datang dari segala arah. Jika tidak segera transparan, federasi tersebut bisa menghadapi konsekuensi hukum, tekanan politik, dan yang lebih berat, hilangnya kepercayaan dari publik sepak bola regional. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan malam ini di Bukit Jalil. Apakah kelima pemain naturalisasi baru akan dimainkan? Dan apakah FIFA akan turun tangan? Jawabannya akan menjadi babak baru dalam dinamika sepak bola ASEAN yang kian kompleks.